Selamat malam semuanya, selamat malam kepada Pak Amir, selamat malam kepada teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana kami di sini kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Christopher Yoda Panjaitan dengan NIM 241401118, dilanjutkan oleh teman saya Rio, dan dilanjutkan oleh Bang Alvin. Nama saya Alvin Numbarga Tanjung dengan NIM 241401013. Oke, di sini kami dapat kelompok 10 dan kami mendapatkan rate level 3. Kita akan masuk dalam pembahasan. Pertama, latar belakang. Dalam era digital saat ini, data telah menjadi salah satu aset terpenting bagi individu dan organisasi. Dari informasi bisnis yang kritis hingga data pribadi, keamanan, dan ketersediaan data yang harus menjadi prioritas utama. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen data adalah risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan manusia, ataupun bencana alam. Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai solusi penyimpanan telah dikembangkan. Salah satunya adalah Redundant Array of Independent Disks, atau disebut juga RAID. RAID merupakan teknologi yang menggabungkan beberapa hard disk menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai sistem penyimpanan tunggal. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada akhir 1980-an dan sejak itu telah berkembang pesat, menawarkan berbagai level konfigurasi yang memberikan keunggulan dalam hal kinerja, keandalan, dan kapasitas. Dengan memanfaatkan beberapa disk, RAID tidak hanya meningkatkan kecepatan akses data, tetapi juga menyediakan redundansi yang dapat melindungi data dari kehilangan akibat kegagalan disk. Kita lanjut. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan RAID level 3. Yang kedua, bagaimana arsitektur RAID level 3. Yang ketiga, apa fitur-fitur RAID level 3. Dan yang keempat, bagaimana mekanisme stripping dan distribusi parity RAID level 3. Dan kelima, bagaimana contoh pemulihan data menggunakan bit parity RAID level 3. Kita akan masuk selanjutnya. Pengertian. RAID level 3 adalah konfigurasi penyimpanan data yang membagi data menjadi blok-blok dan menyimpannya di beberapa disk. Sementara satu disk khusus digunakan untuk menyimpan informasi paritas. Sistem ini memungkinkan akses paralel yang meningkatkan kecepatan baca dan tulis, sehingga sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan transfer data besar secara berurutan, seperti pengolahan video. Meskipun RAID 3 menawarkan keandalan dan dengan kemampuan untuk memulihkan data dari kegagalan satu disk, kinerjanya dapat terhambat pada akses acak karena semua permintaan harus melalui disk paritas. Kita lanjut. Kita masuk dalam arsitektur RAID level 3. RAID level 3 menggunakan teknik stripping pada tingkat byte dan memiliki satu disk khusus untuk menyimpan informasi paritas. Ini berarti data yang akan disimpan dibagi menjadi potongan-potongan sangat kecil ataupun byte lalu disebar ke berbagai disk. Sementara itu, informasi paritas yang digunakan untuk memulihkan data jika terjadi kerusakan disimpan dalam satu disk terpisah. RAID level 3 membutuhkan minimal 3 hard disk. Satu disk digunakan sebagai disk paritas dan disk yang lainnya digunakan untuk menyimpan data. Disk yang digunakan menyimpan data harus berputar secara sinkron untuk menyimpan data yang telah dipotong-potong menjadi bentuk yang sangat kecil. Disk paritas digunakan untuk merestorasi data dengan metode XOR apabila salah satu dari disk penyimpanan mengalami kegagalan. Saya lanjut. Di sini ada juga fitur-fitur RAID level 3. Pertama, ialah kami membuat kelebihannya sebanyak 3. Yang pertama, kinerja baca sangat tinggi. Karena data tersebar di banyak disk, maka proses pembacaan data dapat dilakukan secara paralel, sehingga meningkatkan kecepatan akses. Yang kedua, toleransi terhadap kegagalan dapat memulihkan data jika satu disk mengalami kerusakan. Yang ketiga, cocok untuk aplikasi berurutan.
RAID 3 ideal untuk aplikasi yang memerlukan transfer data besar secara berurutan seperti pengolahan video dan streaming. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dalam kekurangan. Di sini kami juga membuat 3 kekurangan. Yang pertama, titik gagal tunggal. Jika disparitas mengalami kerusakan, maka semua data akan hilang karena informasi paritas tidak dapat dipulihkan. Yang kedua, kinerja tulis rendah. Setiap operasi tulis harus melibatkan semua disk termasuk disparitas sehingga kinerja tulis menjadi lebih lambat. Yang ketiga, kinerja buruk untuk akses saja. RAID 3 kurang efisien untuk beban kerja yang melibatkan banyak akses saja karena semua akses harus diproses melalui disparitas. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari fitur-fitur RAID level 3. Sekarang kita masuk ke dalam mekanisme stripping dan distribusi paritas. RAID level 3 menggunakan teknik stripping pada tingkat byte, di mana setiap byte data ditempatkan pada disk yang berbeda. Paritas dihitung menggunakan metode XOR, yang digunakan untuk memulihkan data jika salah satu disk mengalami kegagalan. Di sini kami membuat gambarnya dari RAID level 3. Adapun disk 1 terdiri dari A1, B1, C1, dan D1, disk 2 A2, B2, C2, D2, dan disk 3 ada pariti A, pariti B, pariti C, maupun pariti D. Lanjut. Contoh pemulihan data menggunakan bit paritas. Disk 1, 1001 itu gagal, disk 2, 1010, disk 3, 1110, disparitasnya 1101. Ini dilakukan XOR pada disk 2, disk 3, dan disparitas dengan metode yang sama dengan distribusi paritas. Satu persatu bit di XOR kan, dan kemudian hasilnya adalah bit data untuk memulihkan data pada disk 1. Disk 1 sama dengan disk 2 di XOR disk 3 XOR disparitas. Disk 1 sama dengan 1001 atau data pulih. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke hal-hal yang relevan. RAID level 3 cocok untuk aplikasi yang sangat membutuhkan kinerja baca yang tinggi, seperti pertama, server web. Untuk melayani banyak permintaan HTTP secara simultan. Yang kedua, database read only untuk menyimpan data yang jarang diubah dan sering dibaca. Yang ketiga, server file untuk menyimpan file-file statis yang sering diakses. Kita lanjutkan. Di sini ada beberapa risiko dari RAID level 3. Kami membuat 3. 1. Error manusia. Kesalahan mengkonfigurasikan atau mengelola array RAID dapat menyebabkan data rusak atau hilang. Kedua, proses pemulihan data yang kompleks. Proses pemulihan data pada RAID level 3 yang rusak bisa menjadi kompleks dan memakan waktu. Yang ketiga, ketergantungan pada software dan hardware. Keberhasilan pemulihan data sangat bergantung pada kualitas software dan hardware yang digunakan. Kita lanjutkan. Kita masuk sudah dalam kesimpulan. Di sini kami membuat kesimpulan RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Level 3 memiliki kecepatan tulis yang sangat tinggi karena membagi data menjadi potongan-potongan kecil dalam bentuk byte. Seluruh data dapat didistribusikan ke dalam satu disk, khusus yang disebut disparitas, dan dapat berguna untuk merestorasi data. Jika terjadi kegagalan pada disk data, Namun, jika terjadi kegagalan pada disparitas, maka data tidak bisa dipulihkan dan akan hilang. Maka dari itu, jika menggunakan RAID level 3, disarankan untuk mengecek secara berkala dan melakukan backup data. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 10. Semoga pemaparan materi yang sudah diberikan teman-teman dan Pak Amer bisa dapat mengerti, dan jika kalau ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Demikian presentasi kami dari kelompok 10. Terima kasih.